Selamat siang semuanya. Yang Selamat terhormat, siang. yang terhormat dosen mengampu Pak Lutfi SEMSC. Di sini kita akan nge-zoom tentang pelajaran SIA, materi resiko dan pengendalian, yang akan dibacakan oleh Cia. Di sini saya Cynthia Meliana akan melanjutkan materi kemarin. Di slide 5 terdapat kesulitan yang dihadapi dalam implementasi pengendalian internal. Pertama, perubahan teks, law, dan perubahan teknologi yang cepat. Maksudnya, perusahaan berubah menjadi perusahaan yang modern, diikuti dengan perubahan-perubahan mulai dari peraturan perpajakan, perkembangan teknologi, tindakan pesaing, dan peraturan perusahaan, bangun teknologi, tindakan pesaing, dan peraturan perusahaan sehingga mempengaruhi pelaksanaan struktur pengendalian intern. 2. Bertambahnya resiko perusahaan. Maksudnya, terjadi beberapa hal, misalnya ada orang yang tidak berhak menganalisis data, namun tetap melakukannya, sehingga data tersebut rusak dan hilang. Hal itulah yang membuat resiko perusahaan bertambah. 3. Berkembangnya teknologi komputer dalam lingkungan struktur pengendalian. Maksudnya, ketika perkembangan teknologi komputer meningkat dengan pesat, maka kita akan sulit mengikuti perkembangannya, terutama ketika melatih karyawan untuk menggunakan sistem baru. Lalu yang keempat, adanya kendala human factor, di mana ada faktor manusia dalam beberapa hal tidak patuh mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 5. Cash benefit perusahaan. Rumitnya biaya yang terjadi di dalam perusahaan, salah satunya dalam hal mengalokasikan biaya. 6. Perusahaan yang terjadi karena perusahaan mencari world class status. Maksudnya perusahaan sulit untuk memiliki atau menyeimbangkan kualitas produk atau layanan sejajar dengan perusahaan terkemuka. Ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan atau gimana teman-teman? Saya ingin menambahkan. Oke, perkenalkan nama saya Novita Senusi. Mengenai kesulitan dihadapi dalam implementasi ini, terutama di perubahan yang terjadi karena perusahaan mencari world class status ini, saya ingin menambahkan mengapa perubahan yang terjadi ini bisa jadi hambatan dalam pengendalian internal. Nah, ini salah satunya karena dengan mencari status kelas dunia, perusahaan tidak lagi menggunakan pengendalian internal secara tradisional atau manual. Jadi semuanya dilakukan dengan komputer. Oleh karena itu, tindakan suatu tim, anggota tim itu bisa saja tidak terkendali karena tidak ada yang mengawasi. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kesulitannya. Selain itu, ada juga kesulitan lain seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa. Yang kedua itu ada kesalahan software, tidak berfungsinya perangkat keras. Yang ketiga ada tindakan yang tidak disengaja seperti kecerobohan kerja, kecelakaan, tidak mengikuti prosedur standar, dan yang terakhir itu tindakan yang disengaja seperti adanya sabotase, kecurangan komputer, dan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Kita lanjut. Oke, dilanjutkan di slide 6 oleh Ine. Baiklah, saya Ine Arita Hartono. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-6, yaitu tentang Financial Oriented View of the Internal Control Structure. Di sini terdapat 5 komponen yang saling berhubungan dalam internal struktur pengendalian internal. Itu yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima monitoring. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendali ini mencerminkan keseluruhan sikap dan kesadaran dewan direksi, komite audit, manajer, pemilik, dan karyawan mengenai pentingnya penekanan pengendalian internal dalam perusahaan. Yang kedua itu penilaian risiko. Semua perusahaan terlepas dari ukuran, struktur, industri menghadapi risiko internal dan eksternal. Komponen penilaian
risiko dalam struktur pengendalian intern terdiri dari identifikasi dan analisis dari risiko yang relevan serta seperangkat rencana untuk manage risiko. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Perusahaan harus memiliki aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen telah tepat. Aktivitas pengendalian ini diterapkan kepada risiko spesifik dan yang diidentifikasi selama penilaian risiko. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi harus diidentifikasi, proses, dan dikomunikasi agar karyawan yang bersangkutan dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi sistem informasi membantu terlaksananya mekanisme pertanggungjawaban. Dan yang terakhir itu monitoring. Monitoring adalah untuk menilai kualitas TI dengan melakukan kegiatan yang berlangsung dan evaluasi terpisah. Kegiatan pemantauan seperti pasien karyawan dilakukan setiap hari, dan kegiatan pemantauan yang terpisah seperti audit catatan struktur pengendalian internal. Silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Buat yang lain ada yang ingin menambahkan atau gimana? Maaf dari izin. Itu ada apa? Lupa jaringannya gangguan katanya. Oke, aman. Oke, makasih. Ini ada yang menambahkan atau gimana nih? Nampaknya lanjut aja, Lin. Oke, lanjut slide 7 oleh Windy. Saya Windy Anggriani akan menjelaskan slide ke-7. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap dan kesadaran Dewan Direksi, Komite Audit, Manajer, Pemilik, dan karyawan mengenai pentingnya dan penekanan pengendalian internal dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri dari 7 komponen, yaitu 1. Filosofi, manajemen, dan gaya operasional. Merupakan sikap dan kesadaran manajemen terhadap pentingnya pengendalian internal perusahaan. 2. Integritas dan nilai-nilai etika. Hal ini berkaitan dengan masalah perilaku. Perusahaan harus membuat suatu pernyataan yang dijadikan standar perilaku dan etika yang harus dijalankan oleh semua orang dalam perusahaan. 3. Komitmen kepada kompetensi. Perusahaan harus memiliki karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 4. Board of Director of Audit Committee. Komite audit melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dan melakukan langkah-langkah untuk perbaikan pengendalian perusahaan. 5. Struktur organisasi, yaitu adanya rangka hubungan formal untuk mencapai tujuan perusahaan. 6. Penilaian wewenang dan pertanggungjawaban. Terdapatnya wewenang dalam pemerintah bawahan untuk melakukan sesuatu yang adanya kejelasan mekanisme pertanggungjawaban. 7. Kebijakan dan penerapan sumber daya manusia. Merupakan arah kebijakan dalam hal rekrutmen, orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi, kompensasi, konsultasi, dan perlindungan karyawan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang jelas mengenai hal di atas, diharapkan kinerja perusahaan dapat efisien dalam menghasilkan data-data yang dapat dipercaya. Ada yang mau menambahkan? Aku mau nambahin yang di poin filosofi manajemen dan gaya operasional. Filosofi gaya operasional. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mengapa perusahaan dalam bisnis
Yang kedua, bagaimana perusahaan melaksanakan bisnis. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Contoh dari filosofi itu salah satunya, kami berkeyakinan bahwa integritas merupakan landasan semua hubungan bisnis kami. Oleh karena itu, kami mengharapkan semua karyawan kami jujur dan dalam menghadapi konsumen, pemasok, dan semua pihak yang berhubungan atas nama perusahaan mereka dengan kami. Dalam berbisnis, manajemen yang memiliki filosofi ini akan meletakkan kejujuran sebagai dasar bisnisnya. Gaya operasional. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu kesatuan usaha yang harus dilaksanakan. Ada manajemen yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja manajer, dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam anggaran. Ada manajer yang tidak demikian. Manajemen perusahaan yang gaya operasinya bersifat desentralisasi akan meletakkan peran perencanaan dan pengendalian alokasi sumber ekonomi di tangan manajemen menengah dan bawah. Dengan gaya operasi ini, sense of control akan tumbuh di dalam diri manajemen menengah dan bawah sehingga biaya pengendalian cenderung rendah. Oke, gimana kawan-kawan? Ada yang ingin menambahkan atau gimana kawan-kawan? Saya ingin menambahkan. Lanjut, Us. Izin, saya ingin menambahkan tentang poin audit komite. Audit komite atau komite audit itu adalah komite yang dibentuk oleh komisaris. Komite audit ini fungsi utamanya adalah untuk membantu komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasannya yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan audit dan laporan konsolidasi triwulan PT Jababeka Tbk atau Perseroan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, dan pengawasan atas proses audit. Dalam kapasitasnya, komite audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara atau menjaga komunikasi antara komite audit, komisaris, direksi, unit audit internal, akuntan independen, dan manajemen keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Fajran, ada yang ingin ditambahkan, Fajran? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fajran, ingin menambahkan bagian struktur organisasi. Bagian struktur organisasi yaitu sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi yang tertata sesuai fungsi dan optimal juga akan membesarkan perusahaan, sehingga pekerjaan lebih optimal dan efektif. Ada beberapa manfaat dari struktur organisasi perusahaan yang baik. Yang pertama, job description karyawan lebih jelas. Yang kedua, koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen lebih jelas. Yang ketiga, dapat mengurangi konflik internal yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, dapat meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan karena adanya jenjang karir yang jelas. Yang kelima, dapat membantu mencapai target perusahaan lebih mudah. Mungkin sekian dulu, Berlin. Oke, ada yang lanjuti lagi atau sudah nih ganti slide baru? Oke, lanjut ke slide 8 oleh Adel.
Baiklah, di sini saya Junisa Adelia Putri akan membahas tentang penilaian risiko. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal di antaranya kompensasi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko meliputi mengestimasi signifikan risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana pengelolaan risiko. Membentuk suatu rencana untuk menentukan bagaimana risiko ini, top manajemen harus terlibat secara langsung dalam menetapkan risiko bisnis. Sekian dari saya, ada yang ingin menambahkan? Saya Lin. Ada yang ingin menambahkan nggak? Saya Lin, aku Lin. Nah, kepada Arya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Arya Ramadan. Saya ingin menambahkan mengenai penilaian risiko. Nah, tujuan dari penilaian risiko ini adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam aspek laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian ini melibatkan pengevaluasian terhadap efektivitas dari rancangan dan pengoperasian pengendalian. Menilai risiko pengendalian juga membantu auditor dalam membuat keputusan mengenai sifat, waktu, dan cakupan dalam proses audit. Mungkin itu aja tujuan dari penilaian risiko itu. Yang lain, ada yang ingin menanggapkan? Atau lanjut? Oke. Dilanjutkan oleh Nelda, slide ke-9. Kepada Saudara Nelda. Iya, Ber. Kedengaran nggak? Dengar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian. Perusahaan harus memiliki aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen telah tepat. Aktivitas pengendalian ditetapkan kepada risiko spesifik yang didefinisikan selama penilaian risiko. Aktivitas pengendalian mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Jadi dilanjut, aktivitas pengendalian terdiri dari subkomponen, yaitu yang pertama aktivitas yang berhubungan dengan laporan keuangan yang terdiri dari penggunaan dokumen dengan nomor urut, yang kedua itu pembagian tugas, yang ketiga kecukupan ukuran keamanan, yang keempat penilaian kinerja yang independen, yang kelima yaitu kesesuaian penilaian jumlah yang dicatat. Aktivitas yang berhubungan dengan proses informasi yang terdiri dari general, kontrol, dan application control. Yang selanjutnya itu informasi dan komunikasi. Informasi harus diidentifikasikan, diproses, dan dikomunikasikan agar karyawan yang bersangkutan dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi sistem informasi adalah membantu terlaksananya mekanisme pertanggungjawaban. Sistem informasi akuntansi mencangkup metode-metode, dokumen-dokumen dalam mencatat, memproses,
meringkas dan melaporkan transaksi-transaksi suatu entitas dan menjaga akuntabilitas aset, kewajiban, dan ekuitas. Tujuan metode-metode dokumen sistem informasi akuntansi adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dalam pengertian yang pertama, seluruh transaksi yang diproses adalah valid atau benar dan telah diotorisasi. Yang kedua yaitu seluruh transaksi valid diproses tepat waktu dan diklasifikasikan dengan tepat. Yang ketiga yaitu seluruh data yang diinput akurat dan lengkap dengan menggunakan unit moneter. Yang keempat yaitu seluruh transaksi yang dimasukkan telah mengupdate seluruh master file. Yang kelima yaitu seluruh output yang dihasilkan telah melalui prosedur yang berlaku sehingga menghasilkan laporan atau informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Yang keenam yaitu seluruh transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam periode yang sesuai. Kegiatan pengendalian atau aktivitas pengendalian ini juga mencangkup tindakan-tindakan yang diterapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atau pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian atau aktivitas pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Ya. Nah, dalam aktivitas yang berhubungan dengan laporan keuangan kan ada penggunaan dokumen dengan nomor urut. Nah, di sini maksud dari nomor urut ialah dapat memudahkan untuk menelusuri dan mencari dokumen jika hilang ataupun sebagai bukti jika terjadi kecurangan. Lalu, dalam pembagian tugas itu maksudnya adalah para individu diberikan tanggung jawab hanya untuk melakukan aspek-aspek terbatas transaksi untuk 3 tujuan, yakni otoritas transaksi harus terpisah dari pemrosesan transaksi, kedua, penyimpanan aktiva harus terpisah dari tanggung jawab pencatatan aktiva, dan otorisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak adanya penipuan. Dan alat-alat dan dalam ketetapan pengamanan dan ukuran keamanan ada beberapa aset yang perlu diamankan, yaitu mesin kas, lemari besi, kotak uang, kotak pengaman simpanan, area penyimpanan tanapi, dan pembatasan akses ke ruang komputer, file komputer, dan informasi. Lalu pada saat kesesuaian penilaian jumlah yang dicatat, penggunaan catatan yang memadai dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Cukup, Lin? Baru ada yang ingin menanggapkan lagi? Atau sudah? Berlin. Ya. Baiklah, di sini saya akan sedikit menambahkan, yaitu mengenai aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima. Yang kedua, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan. Dan yang ketiga yaitu organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur-prosedur yang menetapkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan. Itu saja. Terima kasih. Oke kawan-kawan, gimana, ada yang menanggapi lagi atau yang bertanya? Atau lanjut? Oke, dilanjut slide ke-10 oleh Stephen Wilson. Pita, tolong slide-nya. Slide Novita. Kalau di sini sudah, Fen? Belum ya?
Sudah. Di sini sudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dan komunikasi. Informasi harus diidentifikasi, proses, dan dikomunikasikan sehingga pegawai yang tepat dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi yang berlaku. Fungsi informasi yang tepat menjamin responsibility dapat dicapai. Tujuan dan dokumen AIS untuk menghasilkan LK yang dapat dipercaya yaitu 1. Seluruh transaksi yang diproses adalah valid dan terotorisasi. Seluruh transaksi yang valid dianggap dan dimasukkan dalam proses atas dasar waktu dan data yang cukup sehingga memungkinkan klasifikasi yang tepat. Input data berupa transaksi yang dimasukkan adalah akurat dan lengkap. Transaksi yang dinyatakan dalam unit moneter yang sesuai. Yang keempat, seluruh transaksi yang dimasukkan diproses dengan tepat untuk mempengaruhi catatan dalam master file atau file yang lain dari dataset. Yang terakhir, seluruh output yang diperlukan disiapkan berdasarkan peraturan yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan reliable, serta seluruh transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Nah, di sini informasi harus jelas agar para karyawan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Maka dari itu perlu adanya identifikasi, yaitu penjelasan tentang tugas yang akan diberikan, proses yaitu bagaimana cara menjalankannya, dan dikomunikasikan adalah bagaimana caranya untuk agar tugas itu dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kawan yang lain, ada yang ingin menanggapkan? Halo? Tidak, Berlin. Cukup kayaknya Berlin. Oke, dilanjutkan oleh Wilda, slide ke-11. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-11, yaitu monitoring. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik, akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya sesuai pedoman dan perencanaan program. Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Monitoring juga mempunyai fungsi, yang pertama ketatan. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan. Monitoring menetapkan apabila sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai mereka. Yang ketiga, laporan. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu atau menghitung hasil perubahan sesuai dengan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, penjelasan. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Sekian dari saya. Apakah ada tambahan? Gimana kawan-kawan? Ada yang ingin menambahkan atau lanjut? Berlin, Yap, menambahkan. silakan. Sebelumnya kawan-kawan, ini kamera saya hidup nggak? Hidup kok. Hidup. Hidup, Pak. Berkaitan dengan materi monitoring, monitoring merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantau atau monitoring. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas
yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing komponen pengendalian intern lainnya. Monitoring ini juga disebut sebagai evaluasi berkelanjutan yang dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi yang tepat waktu. Saya rasa cuman itu yang dapat saya tambahkan. Boleh kawan-kawan yang lain gimana? Lanjut, Alin. Baru dilanjutkan oleh Dela. Slide ke-12. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan non-financial orient view of the internal control structure. Non-financial oriented view mempertimbangkan 5 komponen yang sama dalam financial orient view, kecuali pembahasan tentang faktor relevan dalam pencapaian tiap komponen operasi dan tujuan kepatuhan. Lingkungan pengendalian yang kuat dipelihara oleh general management mempengaruhi pencapaian hasil operasi dan penyesuaian tujuan. Penilaian risiko yang berpengaruh pada non-financial objective yaitu performance goal, market share goal, perlindungan atas sumber daya, kepatuhan atas hukum dan peraturan harus diidentifikasi. Terkait dengan informasi dan komunikasi, manajemen harus menangkap dan memproses semua informasi non-keuangan seperti halnya juga atas informasi keuangan. Selanjutnya, informasi tersebut dikomunikasikan pada pegawai yang tepat. Aktivitas kontrol dan monitoring penting untuk pencapaian non-financial goal termasuk manajemen kontrol dan operational system. External audit membatasi review mereka pada non-financial control dan yang berpengaruh pada keberadaan laporan keuangan eksternal. Misalnya anggaran, performance report, sedangkan internal auditor memperhatikan seluruh aspek kontrol. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kawan yang lain, ada yang ingin menambahkan atau gimana? Oke, dilanjutkan slide ke-13 oleh Dia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sistem pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen difokuskan pada kinerja manajemen dibandingkan operasi teknikal. Sistem pengendalian manajemen melibatkan pengembangan aktivitas pengendalian dan monitoring terhadap evaluasi kinerja dan mengawasi aktivitas perusahaan yang berbasis ongoing. Tujuannya adalah untuk menjaga ketaatan terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan beserta hukum dan peraturan. Dalam sistem pengendalian manajemen ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pemrograman. Dalam tahapan ini, pihak perusahaan akan menentukan program apa saja yang akan dilakukan dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang kedua, penganggaran. Di dalam tahap penganggaran ini, anggaran akan dinyatakan dalam satu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini, akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang digunakan dan pendapatan yang diperoleh. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Pengkategorian yang sesuai dengan program yang sebelumnya sudah dilakukan akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Laporan dan analisis. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atas siklus proses pengendalian manajemen agar seluruh data pada proses pertanggungjawaban akuntansi bisa dikumpulkan. Analisis laporan manajemen itu bisa berupa yang pertama, perlu atau tidaknya strategi perusahaan untuk ditinjau kembali. Yang kedua, perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan penghapusan, penambahan atau perubahan pada program di tahun selanjutnya. Yang ketiga, perlu atau tidaknya dilakukan perubahan anggaran. Serta yang keempat, perlu atau tidaknya perbaikan untuk tiap masalah yang tidak dapat diantisipasi.
Sistem pengendalian operasional. Sistem yang ikut melaksanakan keefektifan dan efisiensi dalam melaksanakan tugas operasi sehari-hari. Sistem pengendalian operasional merupakan pedoman untuk melakukan evaluasi tujuan-tujuan jangka pendek. Umumnya jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Terdapat 3 sistem untuk pengendalian operasional, yaitu anggaran, jadwal, dan faktor penentu keberhasilan. Cukup segitu dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya RTSDB Dwi Tamara akan menambahkan beberapa ciri pentingnya dari sistem pengendalian manajemen itu. Yang pertama ada sistem pengendalian manajemen akan digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya secara lancar. Lalu yang kedua, sistem ini akan lebih fokus pada strategi dan teknik evaluasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang dan dalam mengevaluasi sesuatu yang ada di dalam sistem tersebut. Lalu yang terakhir, sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia karena pengendalian manajemen ini lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi bukannya untuk memperbaiki. Sekian dari saya. Buat kawan-kawan yang lain, ada lagi ingin menambahkan? Ulin mau menambahkan yang di sistem pengendalian operasional. Silahkan, Nelda. Baik, saya Nelda Afrita. Saya akan sedikit menambahkan tentang penjelasan sistem pengendalian operasional. Pada sistem pengendalian operasional, proses atau sistem yang memacu aktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional sehari-hari disebut dengan pengendalian operasional. Sistem pengendalian operasional dalam satu perusahaan biasanya meliputi sistem pengendalian persediaan, sistem pengendalian kredit, sistem pengendalian produksi, dan sistem pengendalian kas. Sistem pengendalian operasional juga memfokuskan pada pengendalian karyawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya rotasi jabatan di antara karyawan dan adanya supervisi dalam pelaksanaan tugas. Oke, sudah. Ada yang ingin menambahkan lagi atau kita lanjut ke slide selanjutnya? Oke, lanjut ke slide 14. Dibacakan oleh Mawadah. Baik, mengenai risk exposure. Jadi teman-teman, tujuan dari pengendalian internal ini salah satunya adalah untuk menghindari sebuah perusahaan mengalami risk exposure. Nah, yang dimaksud sebagai risk exposure adalah ukuran potensi kerugian masa depan akibat aktivitas atau peristiwa tertentu. Analisis exposure risiko ini seringkali memberi peringkat risiko sesuai dengan kemungkinan terjadinya dikalikan dengan potensi kerugian jika mereka melakukannya. Dengan memberi peringkat kemungkinan kerugian potensial, bisnis dapat menentukan kerugian maupun laba yang kecil dan mana yang cukup signifikan untuk dijadikan untuk menjadi investasi. Kemudian masih mengenai risk exposure ini, ada 2 tipe. Yang pertama itu risiko murni. Risiko murni adalah risiko tidak terduga yang tidak dapat dikendalikan, seperti contohnya kematian, bencana alam. Kemudian ada risiko spekulatif. Karena risiko ini terbilang risiko sukarela yang memiliki hasil yang tidak pasti, investasi bisnis, kemudian investasi bisnis atau perkenalan produk baru. Ketika terjadi kesalahan, risiko spekulatif dapat mengakibatkan kerugian seperti kerusakan nama merek, kemudian kegagalan kepatuhan,
pelanggaran keamanan, dan masalah kewajiban. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai risk exposure. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Buat kawan-kawan yang lain, ada yang ingin menambahkan? Oke, kita lanjut slide ke-15, dibacakan oleh Kevin. Itu tentang tipe resiko. Ada 6 tipe resiko. Yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Yang kedua, kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, kehilangan aset secara tidak sengaja. Yang keempat, pencurian aset. Yang kelima, pelanggaran keamanan. Yang keenam, bencana dan aksi kekerasan. Yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja itu kesalahan mungkin terjadi secara tidak sengaja pada saat menginput data, seperti nama atau nomor. Yang kedua, kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja itu kesalahan yang mencegah suatu kecurangan. Bisa jadi contohnya memperoleh keuntungan yang tidak fair dan tidak. Yang ketiga, kehilangan aset secara tidak sengaja. Hilangnya aset itu atau salah menempatkan karena suatu kecelakaan tadi yang kehilangan aset secara tidak sengaja, itu tuh bisa jadi kayak memasukkan barang ke gudang yang tidak sesuai atau hilangnya data yang ada di komputer. Yang keempat, pencurian aset. Pencurian aset ini dicuri oleh pihak eksternal seperti contohnya pencuri profesional yang merusak gudang. Yang kelima, pelanggaran keamanan. Pelanggaran keamanan ini seseorang yang tidak diotorisasi memperoleh akses ke file data dan mencuri catatan perusahaan seperti hacker, contohnya. Yang keenam, bencana dan aksi kekerasan. Itu aksi pencuri merusak aset perusahaan seperti data, sehingga hal ini dapat mengganggu operasi bisnis dan bisa mendorong perusahaan pada kebangkrutan. Sekian dari saya, ada yang ditambahkan? Ada yang mau menambahkan? Boleh sedikit ingin menambahkan? Ya, silakan. Baik, saya akan menambahkan untuk poin yang ke-6, yaitu tindakan kekerasan dan bencana alam. Nah, pada tindakan kekerasan tertentu dapat menyebabkan kerusakan aset perusahaan, termasuk data. Jika cukup serius, hal ini dapat mengganggu operasi bisnis dan bahkan mendorong perusahaan ke arah kebangkrutan. Nah, contohnya, sabotase fasilitas komputer dan perusakan file pelanggan yang disengaja. Meskipun tindakan kekerasan kadang-kadang dilakukan oleh pihak luar seperti teroris, tindakan ini lebih sering dilakukan oleh karyawan yang tidak puas dengan dendam mantan karyawan. Tindak kekerasan juga dapat timbul dari sumber daya non-manusia, seperti kebakaran, arus pendek yang menonaktifkan printer, dan bencana alam seperti badai dan banjir yang merusak sumber daya komputer. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Kawan-kawan yang lain ada yang menambahkan? Oke, lanjut ke slide 16, dibacakan oleh saya, Berlin. Nope. Novita, slide 16. Mungkin lagi loading. Oke. Udah lagi loading. Mana-mana. Tingkat paparan resiko. Penilaian terhadap tingkat resiko
harus mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, frekuensi. Semakin sering suatu kegiatan atau transaksi berlangsung, maka semakin besar tingkat resikonya. Demikian sebaliknya. Baru vulgar. Semakin mudah suatu aset drugs akan semakin besar resikonya. Demikian sebaliknya. Ukuran semakin besar nilai monometer yang potensial merugikan, maka akan semakin besar resiko. Baru kondisi masalah yang mempengaruhi ekspor atau resiko. Yang pertama tuh kolusi. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum yang lain yang dilakukan secara ilegal. Namanya penerapan transaksi kejahatan komputer. Ada yang ingin menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan. Oke, saya ingin menambahkan di masalah mengenai problem condition affecting exposure to risks. Kolusi, lemahnya penerapan sanksi dan kejahatan komputer. Jadi kolusi itu merupakan kerjasama dua atau lebih dari pegawai untuk tujuan kecurangan. Hal ini mungkin terjadi karena kekecewaan dalam perusahaan. Jadi perusahaan perlu menyadari hal itu. Kolusi juga dapat terjadi antara pegawai perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Jadi sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal dalam hal ini. Yang kedua itu hilangnya kekuatan pemaksa atau lemahnya penerapan sanksi. Setiap perusahaan itu punya kebijakan dan prosedur masing-masing, tapi mungkin tidak dilaksanakan karena kurangnya pemaksaan dan pengawasan dari pimpinan organisasi. Contohnya, seorang pegawai yang memiliki kebiasaan mencuri mungkin tidak dituntut karena tidak terdeteksi atau tidak diketahui. Jadi boleh jadi perusahaan mungkin dapat mencegah adanya pencurian dengan menggunakan ukuran keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, itu ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sabotase terhadap komputer itu termasuk sebagai kejahatan langsung. Dan yang tidak langsung itu contohnya seperti akses data oleh karyawan dalam perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Stephen. Stephen, nanya apa, Pen? Halo? Din. Yap. Untuk poin pertama, poin yang degree of risk exposure tuh, Din. Ya. Nah, itu yang poin kedua dan ketiga itu masih masuk akal. Cuma kalau poin pertama yang frekuensi, kayak semakin sering suatu kegiatan atau transaksi berlangsung, maka semakin besar tingkat resikonya. Di mana resikonya gitu, nah? Kayak pencurian data tuh, Pen? Apa, Lin? Pencurian data yang transaksi yang kita sedang berlangsung tuh, nah, kayak ibaratkan hacker masuk ke ke transaksi kegiatan kita tuh. Itu, Pen. Oh, berarti resikonya tuh kebobolan data gitu? Iya. Oke, terima kasih, Darlin. Siap. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Darlin, sedikit ingin menambahkan. Apa, Nel? Sedikit ingin menambahkan untuk yang tingkat resiko tadi itu. Silahkan, Nel. Bu Helmi tadi mau nambahin nggak sih? Gimana? Tadi siapa duluan? Helmi apa Nelda duluan yang mau nambahin? Ya udah, Kak Helmi aja, nggak apa-apa. Kak lanjut, Kak. Duluan aja, Kak Nel. Duluan, nggak apa-apa nih, kami duluan ya. Oke, baik.
sedikit ingin menambahkan tingkat risiko exposure, yaitu untuk mengatasi risiko secara efektif, tingkat exposure risiko harus dinilai. Paparan risiko dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu semakin sering suatu kejadian, semakin besar exposure risiko. Semakin rentan aset, semakin besar exposure risiko. Dan faktor yang selanjutnya yaitu semakin tinggi nilai moneter dari kerugian potensial, semakin besar exposure risiko. Nah, ketika dua atau lebih faktor di atas bertindak bersama-sama, exposure risiko digandakan. Jadi exposure yang sangat tinggi terjadi dalam kasus sebuah perusahaan yang melakukan banyak penjualan uang tunai. Dengan masing-masing penjualan melibatkan jumlah yang cukup besar. Seperti yang mungkin dibayangkan, situasi ini membutuhkan kontrol yang lebih luas daripada situasi di mana paparan risiko sedikit. Kondisi permasalahan lainnya yang mempengaruhi exposure risiko tadi adalah seperti korupsi, kurangnya penegakan disiplin, dan kejahatan komputer. Cukup sedikit itu sih untuk menambahkan. Lanjut Kak Emi. Kepada Saudara Emi. Tadi sebenarnya mau nanya, cuman udah terjawab dari penjelasan Kak Nelda, jadi. Walah. Ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Saya ingin bertanya kepada penjelasan Elda tadi. Izin. Silakan, Pen. Ya. Tadi kan penjelasannya tentang yang poin pertama yang frekuensi semakin sering suatu kegiatan tuh ya. Saya ingin bertanya, contoh kasus kayak Berlin tadi. Apabila suatu perusahaan nih, contoh kasus yang kayak Berlin bilang kebobolan data. Kebobolan data otomatis kan antara konsumen dan perusahaan kan ada yang rugi pasti. Apabila terjadi di dalam suatu perusahaan masalah seperti itu, siapa yang paling bertanggung jawab? Kasus yang seperti Berlin tadi ya? Ya, seperti kasus kebobolan data atau di contoh nih, contoh satu seperti ada konsumen yang rekeningnya dibobol oleh orang lain, maka saldonya itu habis. Nah, di situ siapa yang disalahkan? Sekarang saya ingin bertanya. Itu bertanya sama saya, penjelasan tadi ya? Iya, tadi kan penjelasannya tentang yang poin pertama kan. Nah, Berli kan jawab seperti kebobolan data. Nah, sementara kalau misalnya dimasukkan ke dalam suatu masalah yang nyata, penanggapannya gimana? Apakah di bagian tim IT-nya, atau di bagian di kepala divisinya, atau bahkan sampai ke direkturnya harus bertanggung jawab? Itu sih sebenarnya yang bertanggung jawab semuanya, Pen. Tapi kalau misalnya kebobolan data kayak gitu, kan kita melaporkan ke apa namanya? Cyber apa tuh? Lupa kok. Nah, itulah pokoknya. Kalau semuanya cybercrime. Nah, kalau semuanya yang bertanggung jawab, konsumennya mana mau tanggung jawab lah, kan duitnya hilang. Masa dia mau tanggung jawab? Otomatis pihak bank dong. Iya sih, pihak bank bertanggung jawab. Bener juga tuh, Pen. Kayak mana tuh? Bener juga tuh. Kayak mana tuh? Yang saya ingin pertanyakan tuh divisi mana yang paling bertanggung jawab gitu. Memang oke lah sudah terjawab bank yang bertanggung jawab, tapi divisi mana? Bank itu kan besar, ada divisi ini, divisi A, B, C, D. Nah, bagian yang paling bertanggung jawab itu di bagian mana? Dari penjelasan Elda tadi sih. Yang bertanggung jawab tuh divisi IT, Pen. Izin bicara. Yuk, silakan.
Kalau misalnya tanggung jawab di bagian kayak ada kebobolan data atau di bagian keuangan, kalau misalnya itu kan yang mengembangkan dan mengoperasikan pengendalian dari intern akuntansi itu sendiri kan di bagian manajemen puncak. Jadi ya kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu ya tergantung dari kebijakan manajemen puncaknya itu sendiri sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Karena ya mereka yang bertanggung jawab di bagian pengembangan dan mengoperasikan pengendalian dari internal akuntansi itu sendiri. Gitu. Berarti di divisi engineering ya? Mau nanya dong? Silakan, Molly. Tadi kan yang ditambahi Nelda itu kan ada di tingkat resiko exposure itu yang nomor 2-nya semakin rentan aset maka semakin besar tingkat resiko exposure-nya. Maksudnya rentan aset itu contohnya gimana ya? Maaf, ini kan nanya ke aku atau ke Nelda? Biar tahu aku jawabnya. Kalau kau bisa jawab, tidak apa-apa, Lin. Iya, tapi itu tadi ada di penjelasan Nelda, yang nomor 2-nya. Makasih. Gimana Berlin, bisa bantu jawab Berlin? Bantulah, dan pening banget. Maksudnya tuh kau bisa bantu jawab gitu. Soalnya tadi kan ini bukan juga seluruhnya penjelasan bagi aku. Aku kan cuma kayak nambahin gitu. Kau bisa nggak bantu jawab atau teman-teman yang lain? Soalnya saya sih belum bisa jawab gitu. Ada yang membantu saya tidak tahu. Bisa diulang, Molly, apa tadi pertanyaannya, Mol? Jadi tuh kan, tadi abis Berlin jelas itu kan, si Nelda ada nambahin tuh. Terus di poin keduanya, dia ada nyebut semakin rentan aset, maka semakin besar tingkat resiko exposure-nya. Nah, pertanyaan saya, maksud rentan aset itu apa? Bisa dikasih nggak contohnya apa gitu? Jelasin dulu rentan aset itu gimana, terus contohnya apa? Kalau dari pendapat saya boleh bantu jawab. Pen. Nah, dari pendapat saya nih, kalau kita berbicara soal lagi otomatis maling itu pasti nyarinya ke yang orang kaya kan. Gak mungkin orang mau maling ke orang miskin. Bukan miskin, maksudnya tuh hartanya biasa-biasa aja gitu. Jadi menurut saya semakin besar aset itu semakin besar resiko dibobolnya. Contoh kasus, hacker gak mungkin ngebobol isi ATM yang isi saldonya cuma 500.000 sejuta. Pasti hacker tuh ngebobol yang bisa sampai ratusan juta, bahkan lebih gitu. Itu sih dari pendapat aku. Nah, maka dari itu penjelasannya tadi kan semakin besar aset, nah, semakin banyak harta, semakin banyak aset yang dimiliki, maka resikonya itu semakin besar. Rentang aset gitu. Dari pendapat saya. Terima kasih. Nah gitu, Mol. Rentang aset. Ada ingin ditanya lagi? Dan lagi aku tambahin ya, kalau rentan aset itu karena kurangnya pengawasan dari sistem IT-nya, makanya bisa terjadi rentan aset dan pembobolan atau segala macam dari cyber itu. Dah. Oke, terima kasih ke Debbie, Stephen. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan lagi? Atau dilanjutkan ke slide selanjutnya? Lanjut, Pak. Oke,
Kita lanjutkan slide 17 oleh Rahel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang ke-17, yaitu Nature of Computer Crime. Nah, Nature of Computer Crime adalah kejahatan komputer. Kejahatan komputer ini ada yang secara langsung, seperti sabotase terhadap fasilitas komputer, sedangkan ada juga yang secara tidak langsung, seperti akses terhadap sistem komputer oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal, merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh dari kejahatan semacam ini adalah carding, yaitu pencurian seperti pencurian nomor kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet untuk menyebarkan material bajakan. Pengiriman email anonim yang berisi promosi atau spamming juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Nah, di beberapa negara maju ini, pelaku spamming itu dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi. Sebagai penanggulangan dari nature of computer crime ini, bisa dilakukan dengan pengamanan terhadap sistem dan penanggulangan global. Sistem keamanan ini kan bertujuan untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data melalui jaringan atau dengan pengamanan web server. Dapat juga dilakukan dengan penanggulangan global. Untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan tadi, contoh yang secara tidak langsung itu, maka pengamanan sistem secara global dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan perusakan tersebut, yaitu dengan cara membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya untuk menutup. Jadi intinya harus memperkuat pengamanan terhadap sistemnya seperti itu, untuk menutup celah-celah terjadinya resiko itu tadi. Gitu dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Saya ingin bertanya. Boleh nggak? Jadi kan Rahel tadi bilang untuk computer crime atau computer fraud ini kan harus ditingkatkan sistemnya. Nah, kalau misalnya Anda memfokuskan untuk meningkatkan sistem, tapi yang terjadi adalah masalah dari dalam perusahaan, itu gimana? Apa yang ditingkatkan? Berarti kan misal sistemnya ini udah ditingkatkan nih, udah diperketat. Tapi yang melakukan kecurangan ternyata dari dalam perusahaan. Jadi itu gimana cara Anda untuk mengatasinya? Baiklah, di sini saya coba menjawab. Kok aku macet ya di situ? Dengar nggak? Dengar kok. Dengar. Di sini tadi kan Molly, bagaimana kalau yang melakukan kecurangan dari pihak dalam ya? Iya, Molly. Ya,
pengamanan terhadap sistem ini kan maksudnya bukan berlaku untuk pihak luar saja, Molly. Dan itu berlaku untuk semua pihak. Jadi pengamanan sistemnya itu bukan cuma untuk orang luar saja, untuk orang dalam juga. Dan tidak semua orang dalam itu mengetahui sistem pengamanannya itu kan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang di bidangnya saja. Ya, maksudnya yang melakukan itu orang yang mengetahui sistemnya gitu. Cara Anda menanggulanginya, cara Anda menyelesaikan masalahnya, atau ya gimana gitu. Kalau menurut saya, semua tindak kejahatannya itu kan pasti ada ininya ya. Ada apa sih? Ada sanksinya, ada hukumannya. Jadi pasti mereka berpikir untuk berkali-kali bisa melakukan itu. Dan bahkan mereka juga bisa kehilangan pekerjaan mereka kalau mereka melakukan itu. Izin menambahkan? Silakan. Tadi itu kan katanya kalau misalnya ada itu apa namanya, kesalahannya itu dari dalam gitu kan. Jadi pasti perusahaan itu kan ada pemeriksaan lah, pengendalian internalnya lah setiap tahun atau tergantung kebijakan perusahaan kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya cara mengetahuinya itu dari pengendalian itu tadi kan pasti ada pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat, terus dibandingkan sama keadaan yang sebenarnya kayak gitu. Jadi dari pengendalian itu tadi lah kita tahu kalau misalnya ada kayak oh di sini ada keliru kayak gitu. Jadi ya di perusahaan kebijakan pengendalian internal dari akuntansi itu sendiri tadi. Itu sih kalau dari aku. Iya, Molly. Karena setiap periode pasti ada yang namanya pemeriksaan gitu. Seperti yang dikatakan Helmi Faula Sitorus. Kalau misalnya ada ketahuan, kalau orang dalamnya yang hackernya kayak mana caranya tuh? Ya itu tadi dengan dilakukan pemeriksaan pengendalian internal tadi, memeriksa laporannya itu kan sesuai nggak dengan kenyataan di lapangan seperti itu. Iya. Story system kan ada, Lin. Oke. Paham. Izin membantu jawab boleh. Silakan Daus. Pertanyaan Molly. Menurut saya mungkin yang harus ditingkatkan itu pengawasan. Seperti bisa membuat kelompok pengawasannya lagi, terus pemeliharaan sistem. Itu saja mungkin. Saya ingin menambahkan penjelasan dari Daos. Contoh dari pemeliharaan sistem tuh kalau misalnya kita di aplikasi itu ada yang namanya update. Kalau misalnya di update itu ada tulisan yang namanya fix bug. Nah, itu namanya pemeliharaan sistem. Salah satu contoh dari pemeliharaan sistem. Terima kasih. Izin, saya ingin meminta penjelasan lebih mengenai sabotase terhadap fasilitas komputer. Halo? Iya, ada.
Ada yang ingin bertanya lagi atau lanjut slide lagi nih? Aku, Lin. Ya, silakan. Saya mau minta penjelasan mengenai sabotase terhadap fasilitas komputer. Udah itu, Lin. Hel, dia nanya Hel. Contoh penerapan sabotase jaringan gitu, sabotase komputer ya. Kayak jelasin lagi kayak gitu, nah lebih agak itu serta contohnya kalau bisa gitu maksud apa? Sabotase dalam komputer itu ya itu seperti apa tuh? Dia dapat mengakses informasi-informasi yang sifatnya itu sangat rahasia, yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan tersebut. Mencuri data gitu loh, Ulfa bukan? Saya namakan sabotase itu kayak tidak bisa digunakan gitu. Contoh suatu aplikasi yang disabotase itu artinya tuh sabotase itu tidak bisa digunakan lagi aplikasi itu untuk sementara karena dia adanya gangguan. Berarti itu masih tapi kalau misalnya dari sabotase masih ada kemungkinan bisa diperbaiki. Cara pembagiannya yuk, yo hilangin sabotasenya. Gimana Saudara Ulfa? Sudah. Oke, berarti ini kita lanjut di slide ke-18 ya. Dilanjutkan oleh Nadia Melani. Slide 18. Berlin, aku 19 Berlin. Yang 18 siapa? Kamu? Belas ada ya? Udah ada mall. Gak beda mall. Boleh. Oke. Kepada Saudara Molly dipersilakan. Jadi kan di awal tadi judulnya komputer fraud dan kontrol, ya itulah pokoknya komputer fraud, saya nggak tahu Inggrisnya. Jadi menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Nah, komputer fraud ini sama saja seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rahel tadi di slide sebelumnya. Rahel juga udah banyak tuh ngejelasin cara penanganannya, resikonya, faktornya. Jadi menurut saya slide 18 ini sudah dicakup penjelasannya sama Rahel. Saya hanya menambahkan bahwa
komputer crime itu banyak, seperti sabotase tadi, terus mata-mata, spy gitu, spionase komputer, terus juga kebocoran data. Terus kalau untuk mendeteksi kecurangan pada komputer fraud atau komputer crime ini, yang pertama yaitu pemeriksaan, udah pasti ya. Kita memeriksa di dalam bidang IT-nya, di dalam bidang manajemennya atau pengawasannya, atau yang dijelaskan tadi, pemeriksaan sistemnya. Terus setelah kita memeriksa itu semua, kita periksa dengan pihak eksternal. Misalnya ada kebocoran data pada akun A, maka kita periksa ini akun A ini melibatkan siapa saja pihak eksternalnya gitu. Terus yang kedua ditelaah lagi di dalam perusahaan itu, dicari tahu lagi dalam lingkup yang lebih luas selain dari pemeriksaan sistemnya, pengawasannya, atau bidang-bidang IT-nya. Lalu kalau belum ketemu juga, bisa juga diperiksa dalam karakteristik laporannya. Terus yang terakhir dapat dilakukan auditor internal. Sekian penjelasan dari saya. Oke, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Mau bertanya, Maulida? Iya, Mawaddah. Tadi kan sudah dibahas sama teman-teman yang lain dan juga Maulida. Itu mengenai cybercrime. Terus itu banyak sekali kejahatan apabila kita menginput data melalui komputer. Nah, menurut Maulida nih, apakah lebih baik kita itu menginput data kita secara manual ketimbang kita menggunakan komputer karena beberapa alasan yang tadi telah kita bahas. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau misalnya manual itu kan berarti kita memerlukan banyak kertas yang pertama, terus tinta, terus juga penyimpanannya yang harus aman. Nah, kalau untuk masalah penyimpanan, oke lah, mungkin kita bisa memakai seperti lemari besi atau berangkas gitu biar rayap nggak masuk kan. Tapi kalau untuk mencari datanya itu terlalu susah menurut saya kalau kita memakai manual. Jadi saya pribadi lebih setuju jika menggunakan komputer atau media-media gitu. Untuk masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi kan emang banyak tuh, tapi kan tergantung lagi perusahaannya sama kita sendiri memilih perusahaan tersebut. Kita harus pintar dong milih perusahaannya, bagus atau enggak nih perusahaan. Jangan dengar-dengar ini bagus ini enggak. Ya kita sendiri yang menilai karena resikonya untuk kita sendiri. Terus juga dari kitanya, kalau menurut saya ya, kalau saya itu nggak bakal ke satu perusahaan melulu gitu lah. Jadi kan data saya atau semua aset saya tuh nggak ke satu perusahaan gitu. Kalau menurut saya mau nambahin Molly itu tuh ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Mau manual maupun itu komputer gitu. Dan juga pada saat sekarang kan kalau misalnya terjadi sabotase, bukannya di zaman sekarang tuh ada perusahaan yang menawarkan asuransi untuk sabotase. Jadi itu data-data tuh bisa terlindungin karena adanya asuransi. Tapi ini menurut kalian kalau misalnya kita pakai data di komputer, tapi kita juga menggunakan manual, gimana? Bisa-bisa baik lah. Bisa sih, cuma cost-nya lebih mahal. Karena kan gitu kalau misalnya manual kan mesti bayar pekerja gitu. Baru nge-print juga, datanya kan harus di-print juga, Wak. Jadi banyak.
pengeluaran. Gini mau nambahin nih. Kalau itu kan tergantung dari kebijakan perusahaan juga. Terus kalau misalnya manual pasti butuh waktu lebih lama gitu kan. Terus penyimpanan berkasnya itu juga pasti butuh gimana ya? Uang. Butuh tempat yang lebih lah. Kalau misalnya dia nggak mungkin kan data-data perusahaan itu dikit kan, pasti butuh ruangan yang lebih besar untuk penyimpanannya. Terus kayak yang tadi ada yang nambahin tadi, pasti kalau misalnya mau nyari data itu kan susah gitu. Jadi ya kalau misalnya pilih manual atau tadi dimasukkan ke dalam komputer itu tergantung dari kebijakan perusahaan, dari pertimbangan kelebihan dan kekurangan pemakaian metodenya tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih yang udah jawab. Sama-sama. Oke, dilanjutkan oleh Nadia Melani, slide 19. Adapun alasan mengapa komputer dapat menyebabkan permasalahan pengendalian, yaitu pemrosesannya yang terpusat, berkurang pelacakan atau bukti dalam audit, serta berkurangnya pertimbangan manusia. Lalu ada pengembangan sistem pengendalian intern yang efektif dan layak tidaklah mudah harus mempertimbangkan atau pertimbangan pemeriksa, pertimbangan cost-benefit. Dan untuk perbaikan pengendalian dapat dipacu dengan adanya kebutuhan manajemen tentang pengendalian intern yang memadai, adanya perhatian organisasi proses tentang permasalahan etika, serta adanya peraturan lembaga pemerintahan. Nah, dalam sistem pemrosesan manual yang dilakukan oleh Panitera sebagai departemen yang bisa cross and check pekerjaan satu lain, sehingga dapat mendeteksi kesalahan dalam proses. Nah, akibatnya, kurangnya adanya kesempatan yang mendeteksi kesalahan. Lalu ada kemungkinan jejak audit yang rusak. Bagian dari jejak audit lebih cenderung terfragmentasi atau dihilangkan dalam sistem berbasis komputer daripada sistem manual. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa aksi penipu cenderung sedikit meninggalkan jejak yang dapat dideteksi. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin nambahin. Udah. Jadi, kawan-kawan ada yang bertanya atau sebelum saya tutup presentasi ini? Kalau saya cukup, Berlin. Udah berdebat juga tadi. Oke. Sekian hasil presentasi kelas R13. Kami mengucapkan minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Sekian dan terima kasih.